Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya di luar tema. Kalau misalkan ada orang tua ya yang menghibahkan hartanya kepada anaknya, kalau hibah itu kan diberikan sebelum meninggal ya Bu ya. Nah, misalkan anaknya itu mendapatkan, setiap anak itu mendapatkan 2 rumah misalnya, tapi terutama yang laki-laki ya, laki-laki itu 1 rumah ditempati tapi rumah yang lain dikontrakan. Nah, yang dikontrakan itu berhubung orang tua sudah tidak mempunyai penghasilan, jadi masih milik orang tua gitu. Anak sih tidak ada yang masalah, cuman mungkin orang tuanya masih agak rada apakah benar apa salah gitu Bu ya. Jadi belum mutlak milik anak begitu Bu ya. Apakah itu sah apa tidak ya? Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 2 sisi pandang masalah hibah ya. Pandang orang tua dan pandang anak. Jadi ingat, bagi orang tua yang ingin memberikan kepada anaknya, menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka sah itu akan dimiliki oleh seorang anak. Tapi ingat, orang tua harus adil. Sangat dosa kalau orang tua tidak adil kepada anak-anaknya, karena ketidakadilan orang tua ini akan menjadikan sebab kedengkian di hati sang anak. Orang tua harus adil, dan adil itu bukan berarti langsung dibagi sama, akan tapi sudah direncanakan. Yang sudah nikah dibagikan rumah, yang belum gini, tapi sudah direncanakan. Tidak boleh kita niat untuk tidak adil. Biarpun anak itu katanya bandel dan sebagainya, adil harus. Bukan karena dia bandel lalu kita tidak perlakukan, enggak sah. Harus melakukan adil. Berlakukan adil. Di sisi lain, hei para anak, jangan sekali-kali Anda mengatakan orang tua Anda tidak adil. Ini adalah kejahatan pertama dari seorang anak. Karena Anda tidak tahu pengorbanan yang diberikan orang tua Anda di saat Anda sadar atau tidak sadar. Teramat banyak. Makanya kadang ini anak itu kurang ajar. Bapakku nggak adil. Tolong berikan abangku rumah, saya enggak. Wah, Anda tidak tahu, mungkin Anda sudah disiapkan rumah di sana, cuma belum ngomong kepada Anda. Maka busuk niat, busuk hati kepada orang tua, ini alamat celaka itu anak. Jangan sekali-kali, ini harus sisi 2. Makanya kami katakan ada, kalau saya ngomong masalah orang tua harus adil, pulang ada orang anak nuntut bapaknya, bapak nggak adil. Wah, kacau, bukan pendidikan namanya. Tapi sisi lain ya, jangan sekali-kali Anda sebagai seorang anak mengatakan orang tua Anda tidak adil. Bisa jadi orang tua Anda sudah terlalu banyak biaya Anda, mungkin Anda sakit, mungkin Anda sekolah, mungkin ini, sehingga ini karena mungkin anak yang ini di rumah nggak kemana-mana, diberi rumah agak gede, lalu Anda diberi ilmu bisa usaha di rumah kecil. Sebenarnya sudah dalam hitungan orang tua sudah adil, cuman dasar anak busuk, maka dia menduga orang tua yang tidak adil. Hati-hati. Bahkan ada khusnudzon, mungkin saat ini memang terlihat tidak adil. Abangku diberi rumah, saya belum. Mungkin karena abangku sudah nikah, saya belum. Atau mungkin abangku sudah punya anak, saya belum. Atau mungkin aku masih disiapkan oleh orang tuaku, ditabungkan. Kan begitu. Jangan sekali-kali itu. Nah, ada pun yang diberikan kepada orang tua, kemudian orang tua menginginkan, tinggal ngomong saja kepada sang anak. Ngomong saja kepada sang anak di saat ada kesepakatan, oke, nggak ada masalah saat itu. Jadi setelah dibagi rata dan sebagainya, orang tua membutuhkannya, ya anak apa sih yang orang tua membutuhkan. Apalagi katanya tadi anak-anak sudah nggak ada masalah. Jadi hanya penghasilan saja dipakai oleh seorang bapak, seorang ibu, dan ini pun tanda bukti pada seorang anak. Ada orang anak ini keterlaluan. Kalau sudah dikasihkan kepada anak, bapaknya itu pakai sedikit aja nggak boleh. Ini keterlaluan betul. Itu anak model apa itu? Ya, insya Allah seperti itu. Allahu a'lam bishawab.